Baik, rekan-rekan mahasiswa, mari kita lanjutkan lagi di pertemuan 5 pengenalan form. Sekarang kita masuk pada HTTP server. Nah, kita akan membahas tentang HTTP server ya. Dalam HTTP server ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menggunakan metode pengiriman. Nah, HTTP kalau kita ini baca ya, singkatannya adalah Hypertext Transfer Protocol. Ya, ini adalah sebuah konsep ya ataupun HTTP ini bisa kita lihat di URL ya. Nah, contohnya nanti kita ambil dari form yang tadi kita buat ya, menggunakan file contoh form.php ya. Kita akan pelajari ada atribut yang action dan metodenya. Kalau tadi kan cuma ada form doang, nah sekarang nanti kita akan tampilkan action dan method. Nah, action itu menjelaskan halaman yang digunakan untuk memproses input. Jadi, variabel yang akan kita kalau kita sudah input datanya di text box, kita klik submit, maka action itu adalah sebagai penunjuk alamat di mana proses dari eh, informasi ataupun variabel yang kita kirim itu ditujukan kemana gitu ya, akan diproses kemana. Nah, kalau di web menerima input dari user atau pengunjung menggunakan metode get dan post. Nah, di sini ada dua metode, ya, ada metode get dan metode post. Ini untuk get akan mengirimkan data bersama dengan URL, ya, sedangkan post akan mengirimkan secara terpisah. Nah, user mengirimkan data input dengan mengisi teks atau pilihan pada atribut form HTML. Jadi bedanya itu ya, kalau get bersama dengan URL-nya, kalau post itu nanti akan bentuknya terpisah. Nah, metode get dan post ini merupakan bagian dari HTTP server di mana kita bisa mengirimkan dan menerima data antar halaman web ya. Sekali lagi ini untuk antar halaman web gitu. Jadi nanti kalau untuk program web itu akan kita bikin banyak halaman-halaman ya, file-file PHP ataupun HTML. Nah, kalau gitu kita akan bahas ya. Ini kita akan pertama kita akan buat form ya, halaman namanya metode get. Nanti yang kedua kita akan membuat metode post. Jadi ada dua pilihan, get dan post. Oke. Baik, yang pertama kita bikin yang metode get dulu. Nah, untuk metode getnya mungkin kita tidak perlu ganti ini ya, kita pakai yang sudah ada saja. Yang pakai yang sudah ada saja. Nah, kita ganti di sini kan udah kita buat ya contoh formnya. Ini kita ganti menjadi metode get, eh, metode get dulu ya kita pakai, baru ntar post. Ini metode get, ini metode get proses dot. Nah, terus kan input tipe nama, oke. Udah ya. Nah, setelah itu kita bikin file baru lagi, file baru untuk tampilan outputnya. Oke, seperti biasa kita masukkan tanda serutan ini. Maaf, kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu menjadi eh, metode get process php. Nah, ini tadi nama yang tadi kita pakai ya, metode get process php. Oke, seperti ini. Selanjutnya masukkan tanda seru, kemudian kita tab. Oke, sama kayak tadi. Nah, sekarang kita akan membuat tampilan outputnya. Ini contoh dari method get process. Oke, terus di sini adalah kita masukkan data nama yang di input adalah, maka untuk outputnya kita pakai PHP.
Ya, untuk ini kita pakai tag PHP ya untuk output. Ini isinya apa? Pertama echo dollar under get, terus nama. Oke, kita save dulu. Nah, ini untuk penjelasannya adalah ini untuk keterangan ya, hanya untuk keterangan bahwa nanti data nama yang diinput adalah titik dua, nah maka hasil outputnya ini ya. Kita menggunakan metode get ya. Kalau get tetap panggil nama variabel nama. Kita save dulu. Kemudian kita jalankan localhost ya, di pertemuan 5. Kemudian kliknya yang contoh form, kita masukkan misalnya rekayasa perangkat lunak, kemudian kita klik simpan. Oke. Nah ini variabelnya udah bener, cuma actionnya masih kurang tepat ya, jadi nggak berubah halaman. Oke, kita rapikan dulu codingannya di contoh form. Oke, kita lihat sini action metode get. Nah, actionnya udah ya, metodenya belum. Kita pakai metode kita metode get ya, disesuaikan dengan yang tadi. Oke, kita save dulu, kita refresh kembali. Pas. Oke. Nah, maka dia akan tampil pada halaman yang baru kita buat ya. Data nama yang Anda input adalah perangkat lunak. Jadi file yang sebelumnya adalah ini kan awalnya seperti ini ya. Nah, terus nanti kalau kita klik simpan maka tampilnya ke sini nih. Data nama yang Anda input adalah dua rekayasa perangkat lunak. Nah, ulang lagi misalnya ya. Kita masukkan di sini misalnya fakultas teknik dan komputer rekayasa perangkat lunak. Nah, kita klik simpan. Outputnya di sini ya. Jadi fakultas. Jadi yang dibawa dari metode get itu adalah variabel nama. Nah, fakultas teknik dan komputer rekayasa perangkat ini adalah nilai yang dibawa oleh variabel ini, variabel nama, ke halaman metode get process. Oke, nah kita lihat di sini actionnya ya, actionnya adalah metode get process.php, metode get process.php ya. Maka filenya akan ketika kita klik ini maka alihnya akan menuju ke metode get process.php. Oke. Nah, terus perbedaannya dengan post ya. Get dengan post kita bisa lihat nanti perbedaannya di sini. Karena ini menggunakan get, maka variabelnya akan dibawa secara bersamaan di URL. Nah, kalau post nanti kita cek lagi ya perbedaannya apa. Baik, rekan-rekan, nah tadi kita sudah mencoba untuk metode menggunakan get ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya post ya. Metode post ini ya dimana sama seperti tadi get, cuma nanti kita akan tunjukkan perbedaannya. Baik, langsung saja di praktiknya.
Ya, kita mulai ya dengan file baru lagi. Nah, misalnya kita bikin file baru lagi. Eh, ini kita simpan dulu dengan nama contoh form post. Jangan lupa titik PHP sebagai ekstensinya PHP ya. Oke, kalau sudah save, nah seperti biasa biar cepat kita kasih tanda seru. Ya, tanda seru, tab, oke langsung. Nah, karena kita mulai dari awal sama kayak tadi ya, mungkin saya coba ulang lagi. Nama yang akan diinputkan adalah ini, bentuknya ya, nama aja ya, nama yang diinput. Terus kita pakai text box. Ya udah tinggal ketik input, terus langsung tap aja. Nah, oke, tinggal tambahin eh nama atau nama objeknya. Sama ya, nama objeknya nama, size-nya juga sama 25. Oke, terus satu lagi apa? Kita input submit ya. Input submit. Ini value-nya adalah misalnya proses juga. Oke, kita save lagi, biasa dijalankan dulu. Kita pakai localhost lagi. Pertemuan 5 contoh fokus. Oke, sama yang tadi ya. Nah, sekarang kita bikin untuk yang outputnya. Oke, untuk yang outputnya kita bikin file baru lagi, sama kayak tadi kita save dulu ya, misalnya metode pakainya post proses titik php. Oke, tab lagi. Oke, sekarang kita tinggal manggil namanya aja. Nah, data nama yang disebutkan adalah ini, kita tinggal pakai php, tutup php. Oh, yang di output apa nih outputnya ya? Outputnya adalah variabel nama yang tadi dibuat di contoh form postnya. Jadi kita tinggal panggil dolar post kotak apa ininya, nama. Oke. Nah, sebelum itu kita cek dulu ya untuk memastikan. Pertama yang perlu kita pastikan adalah tipe. Oh ya, ini yang belum apa, form ya. Oke, formnya belum. Baik rekan-rekan, nah tadi kita sudah mencoba untuk metode menggunakan get ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya post ya. Metode post ini ya dimana sama seperti tadi get, cuma nanti kita akan eh, tunjukkan perbedaannya. Baik, langsung saja di praktiknya. Ya, kita mulai ya dengan file baru lagi. Nah, misalnya kita bikin file baru lagi. Eh, ini kita simpan dulu dengan nama contoh form post. Jangan lupa titik PHP sebagai ekstensinya PHP ya. Oke, kalau sudah save, nah seperti biasa biar cepat kita kasih tanda seru. Ya, tanda seru, tab, oke langsung. Nah, karena kita mulai dari awal sama kayak tadi ya, mungkin saya coba ulang lagi. Nama yang akan diinputkan adalah
Ini bentuknya ya, nama aja ya, nama yang di input. Terus kita pakai uh, text box, ya udah tinggal ketik input, terus langsung tap aja. Nah, oke, tinggal tambahin uh, nama atau nama objeknya. Sama ya, nama objeknya nama, size-nya juga sama 25. Oke, terus satu lagi apa? Kita input submit ya. Input submit. Ini value-nya adalah misalnya proses juga. Oke, kita save lagi, kita pakai localhost lagi. Pertemuan 5 contoh fokus. Oke, sama yang tadi ya. Nah, sekarang kita bikin untuk yang outputnya. Oke, untuk yang outputnya kita bikin file baru lagi, sama kayak tadi kita save dulu ya, misalnya metode pakainya post proses titik php. Oke, tab lagi. Oke, sekarang kita tinggal manggil namanya aja. Nah, data nama yang disebutkan adalah ini, kita tinggal pakai php, tutup php. Oh, yang di output apa nih outputnya ya? Outputnya adalah variabel nama yang tadi dibuat di contoh form postnya. Jadi kita tinggal panggil dolar post kotak apa ininya, nama. Oke. Nah, sebelum itu kita cek dulu ya, untuk memastikan. Pertama yang perlu kita pastikan adalah tipe. Oh ya, ini yang belum apa, form ya. Oke, formnya belum. Nah, sekarang sudah kita tambahkan formnya ya dengan metode ya penulisan seperti ini, dan berikan tanda post. Nah, sekarang sudah kita bisa buat, kita buka dulu ya. Kita buka tampilannya di pertemuan 5, kita buka. Ini contoh form postnya ya, tampilan seperti ini. Sekarang kita ini ya buat yang, nah, ini udah kita buat. Untuk sekarang kita tambahkan file method prosesnya, kita simpan dulu. Nah, kalau untuk replace it karena tadi saya sudah buat ya, sekarang kita buat ulang kembali biasa dengan menggunakan tanda seru ya, tanda serunya kemudian dipilih ya, tanda seru pertama. Oke, langsung tampil. Nah, kita akan tampilkan untuk outputnya sama seperti yang get juga ya, seperti ini. Langsung kita simpan. Nah, kemudian kita jalankan yang metode contoh form postnya dulu. Ya, misalnya kita masukkan reka
Kita masukkan rekayasa perangkat lunak, kita klik proses. Nah, nama yang di-input adalah rekayasa perangkat lunak. Nah, kalau sudah, coba kita masukkan lagi rekayasa ini ya dengan nama ini ya. Rekayasa perangkat lunak saya masukkan, kemudian kita klik proses. Nah, nama yang input udah ya. Jadi metode put, post dan get ya kurang lebih sama ya. Cuma nanti saya akan tampilkan perbedaannya. Nah, perbedaannya adalah pada URL-nya. Kita buka dulu ya. Ini kita buka yang post ya. Oh ya, ini namanya belum diganti biar nanti gampang ya. Ini titelnya jangan lupa ya teman-teman, biasakan untuk dirubah nih. Maaf tadi saya lupa. Kita rubah dulu aja menjadi tadi apa namanya? Ini metode post. Oke. Biar nanti kebaca ya. Nah, metode post. Nah, selanjutnya kita akan buka yang metode get ya. Nih, contoh formnya. Ya, ini misalnya kita masukkan sama rekayasa barang lunak, kemudian klik. Seharusnya ini ya, simpan atau prosesin tombolnya. Nah, ini tampilannya sama ya. Baik post maupun yang get juga sama gitu. Cuma perbedaannya apa? Kalau yang get, di mana get itu membawa variabel. Ya, karena variabel yang diinput tadi di textbox adalah nama variabelnya nama. Setelah nama, nilai variabelnya juga dibawa ya, rekayasa perangkat lunak. Itu kalau get ya. Jadi nama dan ininya semua dibawa. Namun kalau post ya, kalau post berbeda. Post hanya menampilkan nama file outputnya ya, metode post process.php tanpa menampilkan kayak tadi variabel nama dan nilai variabel rekayasa perangkat lunak. Meskipun tampilan di outputnya di layar ini sama gitu. Jadi mungkin kalau secara security kan keamanannya lebih bagus di post ya dibandingkan get. Namun ini semua bisa kita gunakan dengan penempatan yang pas ya. Mungkin kalau di post kita pakainya yang di front end ya. Karena khusus untuk klien saja, tapi untuk yang di server kita bisa menggunakan get. Atau juga ada dengan metode-metode lain gitu ya untuk menyamarkan atau menghilangkan nama file dan variabel yang tampil. Tapi mungkin itu saja untuk penjelasan antara metode post dan get. Selebihnya silahkan rekan-rekan untuk melanjutkan ya materinya ya. Ini ada sebuah latihan yang sederhana, silahkan dibuat dan dipraktekkan ya. Kalau sudah bisa dikonfirmasikan ke dosennya kalau memang sudah bisa. Karena kita akan coba untuk berikan latihan-latihan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.